Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget, kecerdasan buatan atau AI dan perannya yang makin besar di sekolah-sekolah kita. Katanya sih AI ini bakal merevolusi dunia pendidikan. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih teknologi ini udah siap buat anak-anak kita? Yuk kita bedah bareng apa yang sebenarnya para pendidik temukan di lapangan soal batasan-batasan AI di dunia nyata. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih. Di balik kemampuannya yang kelihatan super canggih itu, AI ternyata punya dua kelemahan mendasar yang sering banget kita lupain. Nah, ini dia kelemahan pertama yang mungkin bikin kaget. AI itu nggak bener-bener kreatif. Coba deh bayangin, dia itu kayak seorang peniru yang super jago, tapi bukan pencipta sejati. Apapun yang dia hasilkan, itu sebenarnya cuma remix dari jutaan data yang udah pernah dia lihat sebelumnya. Dan ini nyambung banget sama kutipan ini. Intinya, AI itu nggak punya pemahaman nyata atau konteks emosional. Dia bisa aja nulis puisi yang indah atau bikin gambar yang keren, tapi dia nggak ngerasa atau paham apa arti sebenarnya di balik itu semua. Cuma mesin pencocok pola, itu aja. Dan ini yang membawa kita ke kelemahan kedua yang, jujur aja, jauh lebih mengkhawatirkan. AI itu sepenuhnya bergantung sama data yang kita kasih ke dia. Jadi, begini cara kerjanya. AI kan belajar dari data yang ada di dunia kita ya kan? Nah, masalahnya, dunia kita ini penuh sama bias manusia. Jadi, ya jelas AI bakal ikut-ikutan belajar, bahkan bisa jadi malah memperkuat bias-bias itu. Ini bahaya banget karena bisa menciptakan semacam lingkaran setan ketidakadilan, di mana sistem yang harusnya netral malah melanggengkan prasangka yang udah ada. Oke, dari teori, sekarang kita pindah ke contoh nyata. Gimana sih masalah ini bisa jadi bencana di ruang kelas? Coba bayangin, ada platform les matematika pakai AI. Canggih banget, bisa disesuaiin buat tiap anak. Wah, kedengarannya kan kayak solusi impian ya. Tapi, gimana kalau dari awal, fondasi pemrogramannya itu udah cacat? Misalnya nih, platform ini sebagian besar dilatih pakai data dari siswa-siswa di kota besar. Apa akibatnya? Ya, dia jadi nggak kenal sama sekali sama gimana cara belajar atau tantangan yang dihadapi siswa di pedesaan. Ada blind spot atau titik buta yang gede banget di situ. Dan hasilnya benar-benar menyedihkan. AI-nya salah kaprah. Ngira siswa pedesaan itu kemampuannya lebih rendah. Jadi mereka dikasih materi yang lebih gampang terus. Bukannya bantu, malah bikin kesenjangan belajar makin lebar. Ironis banget kan? Nah, justru karena inilah kita nggak bisa asal colok AI terus ditinggal gitu aja di sekolah. Kita butuh banget yang namanya buku aturan main buatan manusia. Sebuah kerangka etis yang dipandu tentu saja oleh para pendidik. Aturan nomor 1, transparansi. Kita harus bisa ngintip ke dalam cara kerja AI. Jangan sampai jadi kotak hitam misterius. Dan yang nggak kalah penting, harus ada yang tanggung jawab. Kalau AI-nya salah, siapa yang bertanggung jawab? Harus jelas. Lihat deh. Ini pengakuan jujur dari ChatGPT sendiri. Bahkan penciptanya ajar bilang alat mereka bisa salah. Ini jadi pengingat buat kita semua untuk nggak telan mentah-mentah apapun yang AI kasih. Aturan krusial kedua adalah keadilan. Ini harga mati. Teknologi itu harusnya jadi jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang misahin siswa satu sama lain cuma karena latar belakang mereka. Artinya apa? Artinya, para guru sekarang punya tugas baru yang super penting. Mereka harus jadi semacam auditor teknologi. Mereka yang harus mastiin setiap aplikasi atau software yang dipakai itu adil dan aman buat semua muridnya. Terus, dengan semua ini, gimana dong peran guru di masa depan? Apa mereka bakal tergantikan? Jawabannya, peran guru justru berevolusi jadi makin penting. Mereka bukan lagi cuma penyampai informasi, tapi jadi penjaga gerbang etika. Mereka lah yang ngajarin murid cara pakai AI sebagai pemantik ide, bukan sebagai jawaban final. Mereka yang ngajarin cara berpikir kritis terhadap output AI. Dan yang paling penting, mereka yang memastikan teknologi ini dipakai buat kebaikan, sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, begini. Teknologi emang bisa kasih kita informasi seabrek-abrek, tapi cuma guru yang bisa menginspirasi kebijaksanaan. AI itu bisa jadi asisten yang hebat, tapi dia nggak akan pernah bisa gantiin sentuhan manusiawi di jantung proses belajar. Jadi, intinya apa? Intinya, masa depan AI di pendidikan itu bukan soal seberapa canggih teknologinya, tapi soal nilai-nilai kemanusiaan apa yang kita, sebagai pembuatnya, tanamkan di dalamnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa, tapi AI ini mau kita pakai untuk apa?